beberapa jam sebelum final Liga Champions 2019-2020. Seperti yang kita tahu, pertandingan nanti akan mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Bayern Munchen. Nah, untuk final kali ini seimbang karena yang satu adalah juara Ligue 1 atau juara Liga Prancis dan satunya juara Bundesliga atau juara Liga Jerman. Nah, prediksinya kira-kira nanti untuk susunan pemain sepertinya tidak akan banyak berubah. Ada sedikit perubahan di Paris Saint-Germain, di mana gelandang playmaker dari Italia Marco Verratti kemungkinan akan bermain karena sudah sembuh dari cedera. Sementara dari Bayern Munchen yang diragukan adalah Jerome Boateng. Jerome Boateng diragukan tampil pada pertandingan kali ini, tapi untuk Bayern Munchen nanti akan mendapatkan tambahan kekuatan dari bek Prancis Benjamin Pavard yang kemungkinan sudah akan turun di posisi bek kanan jika Hansi Flick menginginkan Joshua Kimmich kembali ke posisi gelandang bertahan. Atau jika Jerome Boateng tidak main, kemungkinan Benjamin Pavard akan main di posisi bek tengah dan bek kanan tetap akan memainkan Joshua Kimmich. Tapi ada opsi lain di posisi bek tengah, yaitu ada Niklas Süle yang juga bisa dimainkan, dan juga kemudian ada satu lagi Kingsley Coman kemungkinan akan dimainkan dari bangku cadangan karena melawan mantan klubnya yaitu Paris Saint-Germain. Nah, bicara total squadnya, jadi dari 11 pemain nantinya masing-masing pelatih. Jadi ini adalah pertemuan pelatih asal Jerman kedua ya, dari final Liga Champions dalam 10 tahun terakhir. Jadi salah satunya kalau tidak salah di musim 2012-2013 atau 2013-2014 itu sempat ada pertemuan dua pelatih Jerman di final Liga Champions, yaitu Jurgen Klopp yang melatih Borussia Dortmund dan juga Jupp Heynckes yang melatih Bayern Munchen. Nah, laga itu sendiri dimenangkan oleh Bayern Munchen. Tapi kali ini kondisinya berbeda karena pelatih Jerman yang satunya melatih klub Prancis, yaitu Thomas Tuchel yang melatih Paris Saint-Germain. Nah, Tuchel sendiri akan menurunkan formasi 4-3-3, jadi berbeda dengan beberapa laga yang lalu, di mana dia mengutamakan kapasitas pemain yang dimiliki. Jadi banyak pemain yang tidak bisa bermain seperti Kylian Mbappe dan Marco Verratti. Kemudian Tuchel lebih maksimalkan pemain yang ada dengan formasi 4-4-2 tapi dengan variasi 4-2-2-2. Jadi Neymar bermain sebagai playmaker. Nah, Neymar bermain sebagai playmaker, tapi kalau untuk pertandingan kali ini kemungkinan akan berbeda. Dimana kalau menurut prediksi dari WhoScored, kita bahas dari posisi penyerang dulu. Kalau untuk penyerang kemungkinan akan diisi Kylian Mbappe, Neymar, dan Angel Di Maria. Tapi kalau untuk dari saya, kemungkinan 4-3-3 dan 3 penyerang di depan akan diisi oleh Kylian Mbappe di posisi kiri, atau mungkin ada di penyerang tengah, lalu Neymar dan juga Mauro Icardi. Jadi jika Mauro Icardi dimainkan, maka Mbappe kemungkinan akan main di sayap kanan, sementara Neymar akan main di sayap kiri dan goal getternya adalah Mauro Icardi. Masih ada Angel Di Maria, nanti dia akan menjadi penentu bagaimana pertandingan berjalan di babak kedua. Kemudian di gelandang, Marquinhos akan tampil sebagai gelandang bertahan, sementara Ander Herrera dan Marco Verratti, Ander Herrera akan main sebagai box to box seperti perannya di Manchester United beberapa waktu lalu. Sementara Marco Verratti akan kembali mengatur aliran bola. Tapi kalau dari saya, formasi ini kemungkinan sedikit berbeda. Marquinhos kemungkinan bisa jadi akan dikembalikan ke posisi aslinya, yaitu back tengah. Jadi Presnel Kimpembe yang diprediksikan akan main mendampingi Thiago Silva kemungkinan tidak bermain pada pertandingan kali ini, dan gelandang bertahannya akan diisi oleh Idris Zaki. Jadi 3 gelandang bertahan yang akan mengisi adalah Marco Verratti,
Idrissa Gueye dan juga Ander Herrera. Sementara di posisi bek kanan dan bek kiri, PSG akan tetap mempertahankan Thilo Kehrer dan juga Juan Bernat. Nah, untuk posisi kiper agak sulit karena menurut Huskort, Keylor Navas masih diragukan tampil pada pertandingan kali ini. Kemungkinan masih akan menurunkan Sergio Rico, tapi kalau kondisinya sudah cukup membaik, saya rasa Keylor Navas akan tetap diturunkan oleh Thomas Tuchel. Jadi susunan pemain PSG malam nanti prediksinya adalah dari kiper saya prediksikan Tuchel akan menurunkan Keylor Navas, lalu di bek kanan Thilo Kehrer, Thiago Silva dan Marquinhos, duet Brazil di bek tengah, sementara Juan Bernat di bek kiri, atau Layvin Kurzawa, tapi Layvin Kurzawa sepertinya tidak akan diturunkan, yang akan diturunkan adalah Juan Bernat. Nah, sementara di posisi gelandang ada nama Idrissa Gueye sebagai gelandang bertahan, sementara di posisi playmaker ada Marco Verratti dan juga di box to box ada Herrera. Nah, sementara di posisi menyerang kemungkinan PSG akan menurunkan Neymar di sayap kiri, sementara di posisi penyerang tengah ada Mauro Icardi, lalu di sayap kanan Kylian Mbappe. Untuk Bayern Munchen kemungkinan the winning teamnya tidak akan berubah. Hanya mungkin sedikit perubahan kalau Jerome Boateng tidak bisa turun, Benjamin Pavard atau Niklas Sule kemungkinan akan diturunkan pada pertandingan kali ini. Nah, susunan formasinya kira-kira seperti ini. Jadi di posisi penjaga gawang masih tetap Manuel Neuer. Kemudian di posisi bek kanan bisa jadi Benjamin Pavard akan turun. Sementara di posisi bek tengah ada Niklas Sule, lalu David Alaba dan Alphonso Davies. Nah, Alaba dan Alphonso Davies kemungkinan tidak akan tergantikan pada pertandingan kali ini. Untuk di posisi gelandang bertahan, jika Benjamin Pavard dimainkan di bek kanan, kemungkinan Joshua Kimmich akan mendampingi Leon Goretzka sebagai double pivot. Sementara di posisi 3 gelandang serang, Serge Gnabry akan berada di posisi kanan, sementara Thomas Muller akan berada di belakang penyerang, dan di sayap kiri ada Ivan Perisic, atau jika Hansi Flick akan sedikit variasi sayap, kemungkinan Kingsley Coman akan turun terlebih dahulu. Nah, ini akan menentukan juga. Sementara di penyerang Robert Lewandowski masih akan diandalkan karena memang dia yang memang penyerang andalan dari Bayern Munchen. Untuk head to head sendiri ini banyak dibahas di beberapa forum, di beberapa jam ini, beberapa waktu ini. Memang head to head antara Bayern Munchen dan juga Paris Saint-Germain itu saling mengalahkan, dan dengan pertemuan terakhir di musim 2016-2017 yang mana Paris Saint-Germain berhasil menang 3-0 di leg pertama di Parc des Princes. Nanti kalau salah nyebut mohon maaf ya. Parc des Princes ya, terus dengan menang dengan skor 3-0. Daniel Alves berhasil mencetak 1 gol, Cavani dan juga Neymar. Sementara di Allianz Arena di leg kedua, Bayern Munchen gantian menang 3-1 lewat gol Robert Lewandowski dan Corentin Tolisso. Jadi Corentin Tolisso mencetak 2 gol, lalu Robert Lewandowski 1 gol. Tetapi Bayern Munchen tetap gagal lolos karena PSG mencetak 1 gol melalui Kylian Mbappe. Jadi agregatnya adalah 4-3 untuk Paris Saint-Germain. Kemudian di pertemuan sebelumnya itu di musim 2009-2000 di laga pertama PSG menang 1-0 lewat gol Laurent Leroy. Lalu di laga kedua Bayern Munchen berhasil membalas lewat 1 gol Hasan Salihamidzic dan Paulo Sergio. Nah, ini kali ini Bayern ya yang lolos. Nah, jadi saling mengalahkan di 4 pertandingan terakhir. Kemudian untuk prediksi untuk head to head antara pemain, di sini Mauro Icardi akan melawan Niklas Sule di posisi bertahan. Sementara di posisi gelandang akan ada duel antara Marco Verratti melawan Leon Goretzka. Lalu di posisi bertahan PSG, Thiago Silva menghadapi Robert Lewandowski. Sementara nanti di kiper kemungkinan Keylor Navas menghadapi Manuel Neuer. Nah, Keylor Navas dan Manuel Neuer ini cukup
seru karena keduanya pernah menang Liga Champions, masing-masing nafas lebih banyak menang daripada Neuer. Ya. Kalau prediksi dari saya sendiri, saya lebih condong ke Paris Saint-Germain untuk menang pada pertandingan nanti, karena satu hal dari materi squad, meskipun seimbang tapi PSG sedikit lebih baik dengan Neymar dan Mbappe di sana, tapi jangan meremehkan Bayern Munchen yang punya Robert Lewandowski dan juga Serge Gnabry yang baru saja mencetak 2 gol di pertandingan semifinal. Tapi kalau untuk peluang, PSG lebih saya jagokan untuk menang pada pertandingan kali ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Dan jangan lupa follow Instagram transferguru.id dan Twitter transferguru.id. Oke, terima kasih. Ciao.